Teman-teman, ketika kamu mengalami semua ini, sadari bahwa sedih lukamu itu adalah guru kehidupanmu, guru terbaik buat hidupmu. Dia adalah guru terbaik buat hidupmu yang mengajarkan kamu begitu banyak rasa kamu alamin. Jadi kunci dari segala kunci memulai menyelesaikan ini semua itu adalah tubuh kita ini cuma punya dua nih. Responnya menolak atau menerima. Semua rasa yang datang ke kamu, nih rasa ini datang nih ke kamu. Sedih, kecewa, marah, takut, bingung. Rasa ini datang ke kamu. Rasa yang datang ini, dia ini hanya ingin kamu menyadarinya dia ada. Nah, ketika rasa ini datang berupa kekecewaan, kemarahan, kesedihan, ketakutan datang ke dalam kehidupan kamu. Jika kamu tolak, dia akan datang lagi karena kamu tidak menyelesaikannya. Kita akan ketemu bareng. Jadi buku asumsi ini amaze banget sih kalau menurutku. Jadi hampir sebagian besar teman-teman yang udah testimoni ya tentang manifestasi mereka itu menceritakan bahwa mereka tidak terlepas dari 3 buku ini. Kalau kata Mbak Eka tuh 3 buku ajaib katanya gitu. Emang ajaib sih. Ajaib karena kita punya Allah yang maha luar biasa ajaib sih. Kehidupan jadi semuanya serba ajaib gitu. Karena memang ketika kita mengasumsikan bahwa hidup ini menyenangkan, hidup ini membahagiakan, hidup ini penuh kemudahan, hidup ini penuh keajaiban, ya jadinya jadi ajaib gitu. Nah, gambaran itu yang luar biasa. Nah, di sini aku kan memang punya janji ya sama teman-teman. Kamis malam aku mau live. Jadi harusnya tadi jam 7-an, terus melar nih jadi jam segini. Tapi nggak apa-apa ya, kita seru-seruan. Nah, aku mau cerita teman-teman. Jadi, beberapa hari terakhir ini aku ada kelas offline. Pada saat ada kelas offline, aku bener-bener sangat tertegun. Tertegun sama kisah yang dibawa sama peserta gitu. Betapa luar biasa perjalanan hidupnya gitu. Jadi satu peserta yang saat itu private sama aku. Jadi kalau kelas private bedanya apa sih teh sama kelas yang lain? Kelas private itu one on one. Aku sama kamu aja ketemu. Lalu di 1 jam pertama atau setengah jam pertama, kebanyakan sih hampir 1 jam pertama ya. Kelas offline itu sekitar 3 jam lebih. Jadi 1 jam pertama itu biasanya alumni atau peserta tuh cerita tentang apa yang dia rasakan dan kita diskusi di situ untuk melihat akarnya dan apa poin utama yang akan kita rilis secara presisi, baik itu secara inner child-nya dia, tentang kisah masa kecilnya dia, karena rilis kita kan kita flashback dulu ke akar gitu. Karena gini teman-teman, realita hidupmu saat ini itu adalah terbentuk dari semua rekam jejak, data-data, mindset-nya kamu yang menjadi data di dalam dirimu, menjadi program di dalam dirimu, menjadi belief dalam dirimu. Itulah realitamu sekarang. Makanya dari kemarin kan aku selalu bilang, your daddy become your husband. Your daddy become your husband. Itu nyata ternyata. Luar biasa nyata teman-teman. Jadi itu terjadi sama salah satu alumni. Salah satu alumni yang belajar itu bercerita di mana kisah hidupnya sangat luar biasa sekali. Ada kegagalan dalam relationship dan di kondisi sekarang kok pasanganku mirip ayahku ya gitu. Cara dia tegasnya, cara dia menekan diri dia, cara dia diperlakukan, cara dia di banyak hal gitu. Ada beberapa dari alumni yang private cerita, aku diabaikan ayahku teh, aku dicuekin ayahku teh. Ternyata pasanganku yang sekarang juga melakukan itu. Jadi ternyata teman-teman, kalau kita lihat polanya, apa yang terjadi di masa kecil itu tanpa kita sadari dia menjadi rekaman jejak di dalam tubuh. Jadi tubuh kita ini teman-teman, ini adalah tubuh energi.
tubuh kita ini adalah tubuh energi. Tubuh yang punya kecerdasan yang sangat luar biasa, menyimpan semua peristiwa, menyimpan semua rasa, menyimpan semua pola. Nah, semua yang terekam di dalam tubuh ini, dia menyala di bawah sadar. Kalau rekamannya adalah kekecewaan, kalau rekamannya adalah ketakutan, uniknya ketakutan ini itu dipantulkan kembali menjadi realita di masa depannya dia. Tapi sebetulnya ketakutan ini tuh buat apa sih Teh Feby menyala di bawah sadar? Intinya semua rasa ini kalau kamu mau selesai, kan responnya cuma dua. Kalau kamu menolak rasa sedih dan kecewa ini, tugas utama dari semua perjalanan hidup ini belum selesai berarti. Kamu belum ketemu kunci dan cara solusinya. Kalau kamu tolak, dia akan looping. Kalau kamu tolak, namanya juga ditolak. Artinya kan nggak kamu selesaikan. Kalau rasa marah, rasa benci, rasa kesel kamu tolak, artinya kan kamu nggak selesaikan. Sedangkan ini PR kurikulum kehidupan harus kamu selesaikan. Jadi jiwamu ini sebetulnya lagi sekolah di tempat yang namanya bumi, dunia, dan kehidupan ini. Jadi kehidupan ini adalah tempat yang sangat indah untuk kita melewati semua kurikulum kehidupan gitu loh. Jadi jiwa ini memang harus merasakan semua spektrum rasa. Nah, aku mau kasih bocoran nih sama teman-teman. Gimana caranya biar loopingan selesai? Gimana caranya biar permasalahan hidup beres? Ada yang mau dikasih tahu bocoran cara ngeberesinnya nggak? Kalau ada, coba ditulis. Ada gitu. Kalau ada coba diketik. Ada. Mau? Oke, mau deh. Kata mau, coba aku mau tahu ada berapa orang? 7 orang. Mau nggak aku bocorin caranya? Gimana loopingan cepet selesai? Mau tahu nggak caranya? Mau? Yuk coba. Maunya ada berapa? Mau 120 orang, 130 orang dari 1.200 orang. Mau nih di live YouTube juga lumayan banyak ya, udah 41 orang ya. 41 kah ini? Lumayan banyak. Oke. Mau tahu 200 sampai 300 orang lebih. Masya Allah. Gini teman-teman. Nih, sekarang di titik sekarang teman-teman rasa yang paling dominan apa? Aku mau tahu. Rasa yang paling dominan apa sayang? Kecewa, marah, sedih, apa? Coba. Aku mau tahu dulu. Rasa yang paling dominan yang teman-teman rasain apa? Sedih. Apa lagi? Marah. Ada dendam nggak? Rasa yang paling dominan kecewa, diabaikan, gelisah, capek. Oke, capek ya. Takut, marah, sedih. Sedih banyak banget ya. Yang sedih banyak ya, ada 41 orang lebih. Yang sedih, kecewa, takut, marah, khawatir, ada utang, galau. Oke, gini teman-teman. Ini aku mau kasih bocoran. Sebetulnya ini akan aku ceritakan tuntas semua besok di Bandan Revolution batch 28 ya. Itu lengkap aku ceritain. Bab 1 tentang siapa dirimu, bab 2 tentang sistem kerja semesta, bab 3 ada rilis, sending love, sadar nafas syukur, quantum jam goal kamu, lalu kita lepasin. Tapi aku kasih clue-nya dulu sama kamu biar kamu bisa praktek malam ini tipis-tipis ya. Teman-teman, ketika kamu mengalami semua ini, sadari bahwa sedih lukamu itu adalah guru kehidupanmu, guru terbaik buat hidupmu. Dia adalah guru terbaik buat hidupmu yang mengajarkan kamu begitu banyak rasa kamu alamin. Jadi kunci dari segala kunci memulai menyelesaikan ini semua itu adalah tubuh kita ini cuma punya 2 nih. Responnya menolak atau menerima. Semua rasa yang datang ke kamu, nih rasa ini datang nih ke kamu. Sedih, kecewa, marah, takut, bingung. Rasa ini datang ke kamu. Rasa yang datang ini, dia ini hanya ingin kamu menyadarinya dia ada. Nah, ketika rasa ini datang berupa kekecewaan, kemarahan, kesedihan, ketakutan datang ke dalam kehidupan kamu.
Jika kamu tolak, dia akan datang lagi karena kamu tidak menyelesaikannya. Kamu tolak, datang lagi dia. Kamu tolak, datang lagi dia. Cara terbaiknya adalah lihat ini dengan keikhlasan. Jadi ketika ada masalah, kamu sadari dulu, oke, aku sedih, oke, aku kalut, oke, aku marah, misalnya kayak gitu. Rasa yang gak enak ini, kalau kamu sebelin, kalau kamu kesel, kalau kamu dorong, kalau kamu tolak, dia membesar. Ya, sekali lagi nih aku bilang ya, rasa ini, kalau ada rasa benci, kecewa, takut, bingung, datang nih ke kamu, rese banget nih, aku gak suka nih masalah ini gitu. Dia akan membesar. Contoh nih, ditipu atau punya utang 10 juta atau dibawa kabur uang 10 juta. Kalau kamu kesel, tak berkesudahan, keselnya dibawa-bawa terus, berikutnya kamu akan kena lagi kayak tadi yang privat tuh, kena hipnotis dibawa sama orang, hipnotisnya padahal lewat telepon loh, 180 juta. Itu dari skema yang kecil tadinya. Ketika kamu tolak, dia datang lagi. Jadi sebetulnya harus gimana, Teh Feby? Dia cuma ingin rasa ini ya, rasa sedih yang tadinya dari kecil kamu itu dia terekam dan menyala di bawah sadar. Dia cuma pengen kamu menyadari dan melihatnya, menerimanya dengan gambaran rasa hati kamu dari dalam, melihatnya dengan kasih sayang, dengan penuh cinta bahwa inilah perjalanan hidupmu yang harus kamu lewati. Sadari bahwa semua rasa ini membawa pesan. Semua rasa ini membawa pesan. Tuh pinter. Pasrah, ikhlas ya Teh. Lebih dalam dari itu. Lihat ini sebagai sebuah perjalanan hidup. Semua rasa ini membawa pesan untuk kamu selesaikan. Cara selesaikannya gimana Teh? Izinkan kamu terbuka menerima, lihat dari dalam hatimu dengan penuh kasih sayang, bahwa ini juga cinta, ada hikmah terbaik di balik semua luka sedihmu. Jadi biasanya teman-teman, boleh nih teman-teman pahami gini. Ketika kamu punya sesuatu, dan sesuatu itu mengecewakan kamu, pahami dan beri asumsi bahwa kamu bakal dapat yang lebih baik daripada yang terjadi saat ini. Jadi kalau misalnya ada pasangan yang hadir dalam kehidupan kamu, pasangan kamu ngianatin kamu nih, pasangan kamu ngeselin kamu nih misalnya, lalu dia lepas nih dari kamu, lihat ini sebagai cinta, lihat ini dalam kasih sayang sebagai cinta, dan pahami yang pergi ini, yang kosong ini, yang pergi kan datang tadinya terisi, terus kan pergi kan, kosong kan berarti kan. Nah, ketika ini datang, lalu dia pergi, kan ada kekosongan. Pahami bahwa ketika ini hadir dan pergi, itu artinya Allah dan semesta mau mengganti yang hilang ini menjadi sesuatu yang bisa kamu dapatkan dalam bentuk yang lain yang jauh lebih baik daripada ini. Gitu sayang caranya. Jadi ketika ada kemarahan, izinkan kamu terbuka menerima. Lalu ikhlaskan, ridho aja terimanya. Lalu lihat dari dalam dirimu dengan penuh kasih sayang, bahwa ini juga cinta, lalu biarkan dia mengalir. Gitu caranya. Tapi asiknya kan dipandu ya rilisnya, bener nggak? Dipandu rilis tuh paling asik banget gitu. Karena semua alumni itu ya, kalau misalnya peserta ya, terutama peserta offline, kan aku suka ngasih video pendek kalau selesai kelas peserta offline. Kalau peserta offline itu kan dia di Bandung, datang ke Bandung kan, pertama kali datang wajahnya cemberut gini. Karena banyak lapisan endapan emosi. Tapi ketika mulai proses rilis, melepaskan, mulai setelah selesai, kita buat asumsi baru, lalu kuantum jam, lalu goalnya aku temenin, kuantum jamnya aku pandu, kuantum jam goalnya satu-satu pelan-pelan. Wah, selesai kelas udah 227, udah senyum.
Masya Allah, teman-teman. Jadi hal yang paling mengharukan di 1 bulan terakhir aku ini, eh, ada manifestasi dari alumni yang aku haru biru banget. Jadi ada salah satu alumni yang sedari kecil dia hidup mapan, tapi kehidupannya ini disetir sama orang tuanya. Kamu harus kuliah di sini, kamu harus begini, kamu harus begini. Terus dia bilang juga, kamu nggak lebih pandai dari kakakmu. Lihat dong kakak kamu tuh dokter ini. Jadi di dalam kisah hidup dia selalu dibanding-bandingkan. Dia merasakan bahwa saat dia kecil itu hidupnya penuh dengan kukungan. Kalau nilai dia jelek dipukul, cepret gitu. Kalau nilai dia jelek dipukul, cepret gitu. Itu ternyata menimbulkan luka yang sangat dalam sekali, teman-teman. Luka yang sangat dalam sekali, yang sangat luar biasa dalamnya, yang mempengaruhi kehidupan dia di saat ini. Walaupun usianya udah di atas 40, walaupun usianya sudah di atas 40, itu sangat mempengaruhi kehidupan dia. Jadi di sini pesannya nih buat teman-teman semua yang saat ini punya anak. Semoga udah nggak main fisik lagi ya sama anaknya. Karena kemarin ada peserta offline-nya aku itu, 3 peserta offline aku ini bercerita tentang kekerasan dalam rumah, bukan dalam rumah tangga, maksudnya orang tuanya memukul dia gitu. Jadi orang tua zaman dulu ya, kalau misalnya anaknya salah sedikit dikurung di satu ruangan dan anaknya ketakutan itu bener-bener aduh takut gitu. Teman-teman ada yang ngalamin nggak pernah dipukul sama orang tuanya saat kecil? Dan itu hampir sebagian besar, hampir 90% ketika ada rekaman itu di masa kecil, kan tubuh kecil dia kan merekam ya. Itu dampaknya di kehidupan pernikahan dia, itu ada yang dipukul sama suaminya juga, ada yang dihianati, ada yang ujungnya tetap kecewa dan ketakutan, entah pasangannya selingkuh atau pasangannya apa tuh. Masya Allah, Moza, kamu pernah dilempar pisau sayang? Pernah dilempar pisau, Masya Allah. Sayang kamu rilis ya sorry. Sayang kamu rilis ya, yang masa kecil pernah dilempar pisau, rilis ya. Ini semoga ya yang saat ini mendengar kisah ini yang aku ceritakan, karena gini kan, kalau di Abundant Revolution itu kalau privat ya, terutama aku tuh bener-bener konsen banget deh ngedengerin. Jadi biasanya aku tuh bikin garis begini nih, set gitu ya. Lalu di sini aku tulis di sini inner child atau masa kecil. Nah, di sini nih masa kecil. Lalu di sini 2026. Nah, aku tulis kayak gini 2026. Ini kalau privat ya. Kalau privat offline atau online, offline sih terbaik ya. Jadi pada saat teman-teman cerita, aku udah mulai nyatet tuh poin-poinnya. Di sini ada rasa sedih, misalnya 2006 diselingkuhin atau apa gitu ya. Sedih. Terus ada uang hilang, oke, kecewa. Terus ada apa lagi, terus kisah-kisah di 2026. Nah, kisah di 2026 ini, dia ini cuma pantulan, dia ini cuma buah. Dia ini cuma buah. Buah sebelum jadi buah, sebelum manen kondisi kayak gini kan sebelumnya dia ada benihnya, ada akarnya. Nah, akarnya ini kita gali. Dari mulai di dalam kandungan ibu biasanya dia terbentuk. Lalu kita cek lagi di umur 1-2 tahun. Tapi kalau kata penelitian ilmuwan di dunia, itu bawah sadar itu terbuka di bawah umur 12 tahun dia masih kebuka ya. Di bawah umur 12 tahun, tapi intens kebukanya banget itu di 7 tahun ke bawah. Itu kayak spon dia, informasi apapun diserap gitu. Jadi waktu itu, ini ada, aduh Masya Allah ya, maksudnya ada 5 cerita paling bikin aku honestly gak kuat sih pengen dengarnya. Jadi ada salah satu, ada lebih dari 10 orang alumni privat online offline itu bercerita tentang pelecehan seksual.
Jadi waktu itu mengalami satu fase yang gak nyaman gitu di dalam kehidupan dia. Lalu dia akhirnya kerja tuh di luar negeri. Ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan. Tapi dia membawa luka akhirnya gitu. Pasangannya mengecewakan dia juga. Terus ada juga kisah pemukulan juga. Nah, jadi pada saat yang waktu ini sedih, terus ada takut di sini, ada takut. Ternyata pas digali akarnya di sini, ternyata dia pernah ditinggal sama ibu bapaknya dan dia hanya tinggal sama adik-adiknya aja. Dan waktu itu dia bingung kenapa aku ditinggal gitu. Biasa masalah ekonomi saat itu. Di sini ada ketakutan karena ternyata dia dititipin sama keluarga dia, sama tantenya, sama omnya, ada juga sama nenek kakeknya. Yang ternyata nenek kakeknya itu galaknya luar biasa, anak ini dipukul gitu. Cara mendidiknya dengan cara dipukul. Jadi di sini ada rasa takut. Nah, jadi di sini di akarnya ini ada rasa takut. Di sini juga dia ada rasa dendam, benci sama keluarga yang waktu kecil, kamu mah anak orang miskin, kamu gini. Nah, di sini ada lapisan-lapisan endapan emosi. Nah, dari situ cara menyelesaikannya gimana? Mulailah materi bab 1 saat itu. Nanti kita kupas besok, ya. Materi bab 1 menerangkan tentang siapa dirimu dan semua rasa-rasa ini bukan kamu. Karena ketika ini udah penuh nih cerita, di sini ada apa aja, ada rasa apa aja, dan di sini ada rasa apa aja, dan ini biasanya kalau di-compare dia sama. Rasanya tuh sama. Jadi realita di 2026 ini cuma pantulan dari sini aja yang belum selesai-selesai. Kalau kamu belum menyelesaikannya dengan cara dalam kesadaran bahwa semua luka sedihmu itu juga cinta, dia akan terus memantul di realita di sini. Tadi ada yang nanya, Febi kelas terdekat kapan? Iya, besok. Kelas terdekatnya besok, jam 7 malam, tanggal 26, batch 26, online jam 7. Ya, kita ketemu besok, kita akan kupas ini seru-seruan.